Salam jumpa lagi dengan Bu Lisa. Kali ini kita akan membahas mengenai program linear. Tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu untuk membuat model matematika soal yang berkaitan dengan program linear, menentukan daerah penyelesaian program linear, serta menentukan nilai optimum masalah program linear yang berkaitan dengan masalah kontekstual sehari-hari. Program linear adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nilai optimum, bisa maksimum atau minimum, diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Manfaat program linear banyak sekali. Program linear dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Program linear digunakan secara luas di bidang matematika dan secara khusus di bidang bisnis, ekonomi, dan teknologi. Industri pun menerapkan program linear seperti transportasi, pengelolaan energi, manufaktur, dan telekomunikasi. Dalam program linear ada dua fungsi, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi, sementara fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan. Untuk menyelesaikan soal program linear, ada 6 langkah yang perlu dilakukan. Langkah pertama, ubahlah soal ke dalam bahasa matematika dengan membuat tabel dan model matematika. Langkah kedua, buatlah fungsi objektif, yaitu fx sama dengan ax tambah by. Langkah ketiga, gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Langkah keempat, menentukan titik-titik sudut daerah penyelesaian. Langkah kelima, menentukan nilai optimum dengan tabel titik uji atau dengan garis lidik. Dan langkah keenam, membuat kesimpulan umum. Untuk memudahkan mengingat, keenam langkah tersebut kita singkat saja, yaitu langkah pertama membuat tabel dan model matematika, langkah kedua fungsi objektif, langkah ketiga gambar daerah penyelesaian, langkah keempat menentukan titik-titik sudut, langkah kelima menentukan nilai optimum, dan langkah terakhir membuat kesimpulan. Pada video ini, Bu Lisa menyajikan dua contoh soal, yaitu soal program linear menentukan nilai minimum dan nilai maksimum. Soal program linear cukup panjang, kita baca secara seksama ya. Agar dapat berproduksi dengan optimal, sebatang pohon jeruk harus diberi pupuk yang mengandung minimal 12 unit zat N dan 12 unit zat P. Di pasaran tersedia dua jenis pupuk untuk pohon jeruk, yaitu pupuk A dan pupuk B. Satu bungkus pupuk A mengandung 1 unit zat N dan 3 unit zat P, sedangkan satu bungkus pupuk B mengandung 3 unit zat N dan 1 unit zat P. Harga per bungkus pupuk A Rp2.500 dan harga per bungkus pupuk B Rp3.000. Jika seorang petani mempunyai 1000 pohon jeruk, biaya minimum yang harus dikeluarkan dalam satu kali pemupukan agar pohon jeruknya dapat produksi dengan optimal adalah, itu pilihan jawabannya. Jadi permasalahan di sini adalah seorang petani ingin mengeluarkan biaya seminimum mungkin tetapi memperoleh hasil yang sebanyak mungkin, yaitu dengan memberikan pupuk pada pohon jeruknya sesuai dengan kebutuhan pohon tersebut. Nah, masalah seperti ini bisa diselesaikan dengan 6 langkah tadi, yaitu 6 langkah dalam menyelesaikan program linear. Mari kita selesaikan permasalahan tadi dengan menggunakan program linear. Langkah pertama, kita buat tabel dan model matematika. Sebelumnya kita misalkan dulu, variabel X adalah banyaknya pupuk A, variabel Y adalah banyaknya pupuk B. Kemudian kita membuat tabelnya. Data-data pada soal tadi kita tulis dalam sebuah tabel. Kolom pertama untuk jenis pupuk yaitu pupuk A dan B. Kemudian kolom kedua adalah zat N, kolom ketiga zat P, dan harga. Pupuk A mengandung zat N sebanyak 1 unit, zat P sebanyak 3 unit. Harga per bungkusnya Rp2.500. Sekarang kita isi pupuk B, yaitu mengandung 3 unit zat N, 1 unit zat P, dan harga per bungkusnya Rp3.000. Baris yang terakhir kita isi dengan kendala. Setiap pohon jeruk membutuhkan zat N sebanyak 12 unit dan zat P sebanyak 12 unit.
Kemudian kita buat fungsi objektifnya berdasarkan harga per bungkus, yaitu fxy sama dengan 2500x ditambah 3000y. Berdasarkan tabel tersebut, kita membuat model matematika. Ingat bahwa tadi kita memisalkan banyaknya pupuk A adalah X, banyaknya pupuk B adalah Y. Maka kolom pertama dapat kita buat menjadi sebuah pertidaksamaan X ditambah 3Y lebih besar atau sama dengan 12 karena kebutuhan minimalnya adalah 12. Kolom kedua kita buat menjadi pertidaksamaan 3X tambah Y lebih besar atau sama dengan 12. Nah, banyaknya bungkus A tidak mungkin negatif, maka X harus lebih besar atau sama dengan 0. Demikian juga dengan Y harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kita mempunyai 4 pertidaksamaan yang perlu kita gambar dalam sebuah koordinat kartesius. Pada video sebelumnya, Bu Lisa sudah membahas mengenai bagaimana cara menggambar daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear. Nah, sekarang kita terapkan pada soal program linear. Kita gambar dulu garis-garis persamaan linearnya, yaitu X tambah 3Y sama dengan 12, 3X tambah Y sama dengan 12, X sama dengan 0 yaitu sumbu Y sama dengan 0 yaitu sumbu X. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut, yaitu daerah yang berarsir biru. Langkah berikutnya, kita menentukan titik-titik sudut dari daerah tersebut. Perpotongan dari G2 yaitu 3X tambah Y sama dengan 12 dengan sumbu Y adalah titik A 0,12. Perpotongan dari garis G1 dan G2 adalah titik B 3,3. Serta perpotongan dari garis G1 dan sumbu X adalah titik C yaitu 12,0. Langkah berikutnya kita buat tabel untuk menentukan nilai minimum. Tabel tersebut terdiri dari 2 kolom yaitu titik sudut serta fungsi objektif. Titik-titik sudut yang kita peroleh tadi kita tuliskan pada kolom titik sudut. Sementara pada fungsi objektif berdasarkan titik sudut yang ada kita hitung. Untuk titik A 0,12 maka kita substitusikan ke X dan Y menjadi 2500 dikali 0 ditambah 3000 kali 12 sama dengan 36.000. Demikian juga dengan titik B 3,3 dan titik C 12,0 kita hitung. Ternyata hasil yang paling sedikit atau minimum adalah 16.500. Artinya dengan biaya 16.500 petani sudah dapat memenuhi kebutuhan pupuk untuk sebuah pohon jeruk, yaitu dengan membeli 3 bungkus pupuk A dan 3 bungkus pupuk B. Jadi, biaya minimum pemupukan satu pohon jeruk adalah 16.500. Sehingga biaya minimum pemupukan 1000 pohon jeruk yaitu 1000 dikali 16.500 sama dengan 16.500.000 rupiah. Dengan biaya 16.500.000, petani dapat memberikan kebutuhan pupuk dan dapat memperoleh hasil yang maksimal. Jika tadi kita mencari nilai minimum, maka untuk soal kedua kita mencari nilai maksimum. Kita baca soalnya ya. Adam, seorang lulusan SMA, ingin merintis usaha menjual ponsel. Adam mempunyai modal sebesar 50 juta rupiah. Toko tempat ia menjual ponsel hanya bisa menampung paling banyak 40 ponsel. Banyak ponsel jenis A yang dijual tidak kurang dari 10 buah, dan banyak jenis B yang dijual tidak kurang dari 5 buah. Adapun ponsel jenis A mempunyai harga pembelian 1 juta rupiah dan jenis B 2 juta rupiah. Setiap penjualan ponsel jenis A ada memperoleh keuntungan Rp200.000, sementara untuk setiap penjualan ponsel jenis B memperoleh keuntungan Rp350.000. Berapakah banyak ponsel jenis A dan B yang harus terjual agar Ada memperoleh keuntungan maksimal? Permasalahan seperti ini pun dapat kita selesaikan dengan program linear. Langkah pertama sama seperti tadi, kita menentukan variabel X dan Y.
Kali ini X adalah banyaknya ponsel jenis A, Y adalah banyaknya ponsel jenis B. Selanjutnya 6 langkah tadi kita laksanakan seperti soal pada nomor 1. Kalian bisa melihat sendiri video ini, mempelajari dan memahaminya. Selamat belajar.